Hai semuanya, salam sukses untuk kita semua. Masih tetap semangat belajar hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai memilih ekstrakurikuler dengan tepat. Banyaknya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah tentu membuat kita merasa bingung akan memilih kegiatan ekstra yang mana. Hal ini lumrah terjadi pada setiap siswa yang hendak memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkannya secara baik. Langsung saja kita simak materi berikut ini. Ekstrakurikuler pilihanku. Tujuan layanan ini adalah untuk mengetahui apa itu ekstrakurikuler, manfaat-manfaat apa saja yang diperoleh jika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan tips memilih ekstrakurikuler dengan tepat. Kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu membentuk karakter siswa sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Manfaat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa manfaat jika kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya yaitu yang pertama, wadah mengembangkan bakat. Kegiatan ekstrakurikuler bisa menjadi salah satu wadah untuk mengembangkan bakat dan minatmu. Di dalamnya akan ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan hobi atau bakat siswa. Misalnya, siswa yang menyukai dunia penulisan, maka dia bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik. Sedangkan siswa yang menyukai tari bisa memilih seni tari. Kemudian yang kedua, melatih kemandirian dan tanggung jawab. Di dalam kegiatan ekstrakurikuler akan banyak agenda kegiatan yang dikelola oleh para siswa. Bergabung dalam kegiatan ini otomatis akan membuat kamu latihan untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang ketiga, belajar berorganisasi dan bekerja sama. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan memberi pengalaman berorganisasi. Pengalaman berorganisasi tersebut akan sangat bermanfaat untuk persiapan memasuki dunia perkuliahan. Di universitas ada banyak sekali unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang bisa dipilih. Jadi, kalau kamu sudah terbiasa berorganisasi sejak di bangku SMA, maka saat mengikuti UKM sudah tidak canggung lagi. Kemudian yang keempat, belajar bersosialisasi dan memperbanyak teman. Keuntungan lainnya yang didapat dengan bergabung di dalam kegiatan ekstrakurikuler ini yaitu belajar bersosialisasi. Kamu akan memiliki banyak teman yang memiliki hobi atau minat yang sama. Yang kelima yaitu belajar bekerja sama. Di dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, siswa juga tentu akan belajar bekerja sama dengan anggota lainnya. Tanpa kerjasama yang baik, maka setiap kegiatan yang dilakukan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Yang keenam, belajar manajemen waktu yang baik. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berarti waktu belajar dan bermain akan berkurang. Kamu harus pandai mengatur waktu agar tidak ada hal penting yang dikorbankan, misalnya nilai sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler memang menyenangkan, namun jangan sampai kamu terlalu terlena oleh aneka kegiatan yang ada di dalamnya, hingga lupa belajar untuk mempersiapkan masa depan. Jadi, kamu harus berusaha memanajemen waktu dengan baik agar nilai di sekolah tetap bagus dan ekstrakurikuler tetap berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketujuh, sebagai sarana refreshing yang mendidik. Belajar di kelas dan membahas tentang pelajaran tentu akan menimbulkan kebosanan. Nah, kamu bisa refreshing sejenak dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selain menyegarkan pikiran, kamu bisa memperbanyak teman dan mengembangkan hobimu. Tentu hal ini sangat bermanfaat kan? Nah, yang terakhir,
Pembentukan karakter. Di dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, kamu akan dilatih untuk bertanggung jawab, mampu mengatur waktu dengan baik, mandiri, serta bekerja sama dengan banyak orang. Hal-hal tersebut tentu akan membentuk karaktermu menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian, jenis ekstrakurikuler. Di sini terdapat 2 jenis ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler wajib, dan yang kedua, ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib merupakan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh siswa, terkecuali bagi siswa dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Misalnya, siswa tersebut memiliki riwayat penyakit tertentu, sehingga tidak memungkinkan siswa tersebut untuk mengikuti ekstrakurikuler wajib tersebut. Contoh kegiatan ekstrakurikuler wajib ini yaitu pramuka, PMR, dan sebagainya. Kemudian, ekstrakurikuler pilihan merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh seluruh siswa sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Contohnya yaitu seni musik, basket, sepak bola, futsal, menari, drama, dan lain sebagainya. Kemudian, tips memilih ekstra dengan tepat. Apa saja sih tips-tips untuk memilih ekstrakurikuler dengan baik sesuai dengan keinginan kita? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tips memilih ekstra dengan tepat. Antara lain yaitu, yang pertama, pilih sesuai dengan hobi, minat, bakat, dan kemampuan kamu. Pertama-tama, dalam memilih sebuah ekstrakurikuler, kamu harus memilih jenis ekstrakurikuler yang sesuai dengan hobi, minat, bakat, dan kemampuan yang kamu miliki. Ekstrakurikuler bertujuan untuk menyalurkan dan mengembangkan hobi, minat, bakat, dan kemampuan yang kamu miliki. Pemilihan ekstra yang sesuai, maka hobi, minat, bakat, dan kemampuanmu semakin tersalurkan dan tentunya bisa berkembang untuk dipakai ke masa yang akan datang. Buat apa punya hobi, minat, bakat, dan kemampuan tapi tidak disalurkan dan dikembangkan? Nah, oleh karena itu, kamu harus memilih ekstra sesuai dengan hobi, minat, bakat, dan kemampuan kamu. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan jadwal kegiatan lainnya. Setelah memilih jenis ekstrakurikuler yang sesuai dengan hobi, minat, dan bakatmu, kamu juga harus menyesuaikan antara jadwal ekstra dengan jadwal kegiatan lainnya. Hal ini patut dilakukan agar kedepannya kamu bisa ikut terus ekstrakurikuler tanpa bentrok dengan kegiatan lainnya, sehingga ekstrakurikuler bisa menjadi hal yang harus diprioritaskan bagi kamu pada hari itu juga. Kalau jadwalnya bentrok dengan kegiatan yang lain, nah, mau gak mau, kamu harus pilih ekstrakurikuler lain yang gak bentrok dengan jadwal kamu yang lain, dan tetap harus sesuai dengan hobi, minat, dan bakatmu ya. Kemudian yang ketiga, cari tahu lebih dalam tentang kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Mencari tahu tentang kegiatan apa saja, pembimbingnya siapa, pernah ada pencapaian prestasi apa, dan membutuhkan pengeluaran biaya atau tidak. Mencari tahu lebih dalam tentang kegiatan ekstra tersebut supaya kamu tidak merasa terbebankan dan tidak merasa bosan pada saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Tips yang keempat yaitu hindari jenis ekstrakurikuler yang dapat menurunkan nilai dan prestasimu. Tidak dianjurkan bagi kamu untuk memilih jenis ekstrakurikuler yang menjerumuskan kamu pada akibat nilai pelajaran dan prestasimu menurun. Ada loh beberapa ekstra yang bisa membuat nilai pelajaran dan prestasimu menurun karena waktu kamu yang seharusnya digunakan untuk belajar malah kamu gunakan untuk ikut ekstrakurikuler dan bahkan sama sekali gak punya waktu untuk belajar. Apalagi pada saat ekstrakurikuler diikut sertakan dalam perlombaan, jadwal latihanmu pasti semakin padat dan waktu kamu untuk belajar semakin sedikit. Sebaiknya hindari pemilihan ekstrakurikuler yang dapat menurunkan nilai pelajaran dan prestasi kamu.
Sayang sekali jika nilai pelajaran dan prestasimu menjadi menurun hanya gara-gara ekstrakurikuler. Kemudian yang kelima, jangan ikut-ikutan teman. Nah, mengikuti kegiatan ekstra dibutuhkannya sebuah kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Dilarang keras memilih ekstrakurikuler hanya karena ikut-ikutan teman. Ekstrakurikuler yang dipilih dan diikutsertakan hanya karena mengikuti teman belum tentu sesuai dengan kemampuan serta hobi, minat dan bakat yang kamu miliki. Percuma saja ikut ekstrakurikuler berdasarkan ikut-ikutan teman. Toh hobi, minat, bakat, dan kemampuanmu sama sekali tidak bisa tersalurkan dan tidak bisa berkembang sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu harapkan. Jadi, pilihlah ekstrakurikuler sesuai dengan hobi dan minat. Yang terakhir, jika bingung sebaiknya konsultasi sama orang tua atau guru. Kalau kamu benar-benar bingung mau memilih ekstrakurikuler mana yang akan kamu ikuti, lebih baik minta saran dengan orang tua atau gurumu dengan cara konsultasi dengan mereka. Konsultasi bertujuan untuk mencari jawaban atas kebingungan kamu yang dialami dan memilih ekstrakurikuler yang bisa kamu ikuti. Tidak ada salahnya jika kamu berkonsultasi terlebih dahulu daripada saking bingungnya dan kamu terpaksa memilih ekstrakurikuler dengan asal-asalan. Sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat serta dapat menerapkan tips-tips pemilihan ekstra dengan tepat. Jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui laman komentar.